Halo, perkenalkan nama saya Kleranto dengan NIM 2030 1050 2020. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas besar 2 saya, mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 1. Langsung saja. Di sini tugasnya yaitu merencanakan menara pandang yang dapat menjadi landmark yang mampu mewadai sarana rekreasi, santai, dan edukasi dengan kontekstual memadukan lokalitas Kalimantan Tengah. Dan definisi menara yaitu menara ialah sebuah struktur buatan manusia dan tingginya lebih dari lebarnya. Menara selalu dibangun untuk menjadi sebuah mercu tanda sebuah organisasi. Justru itu menara dibangun dengan indah dan cantik. Menara juga dibuat untuk melihat keadaan daerah di sekeliling kita. Fungsi dari menara itu sendiri yaitu untuk melihat keadaan di daerah sekeliling kita, karena dalam ketinggian kita dapat mendapatkan informasi yang luas mengenai daerah sekeliling, terutama untuk orang yang tidak mengetahui daerah sekelilingnya, ataupun berguna untuk orang yang tersesat. Jadi tidak heran jika menara pandang diletakkan di tengah hutan. Nah, di sini ada tujuan menara yaitu sebagai pusat informasi, sebagai tempat wisata, sebagai penanda kawasan atau tempat, sebagai tempat edukasi, dan sebagai simbol sesuatu. Dan ada beberapa macam-macam menara, yaitu ada menara pandang, ada menara pengawas, menara sutet, ada menara radio, ada menara mercusuar, dan menara masjid. Lokasi tapak yaitu di Jalan Hendrik Timang, wilayah Kampus Baru, Universitas Palangkaraya. Analisa vegetasi, masih banyak pohon dan rumput liar yang berada di lokasi tapak. Analisa angin, arah gerakan angin berasal dari arah tenggara barat laut dengan kecepatan relatif dan dominan bertiup saat musim kemarau, sedangkan di arah barat laut kecepatan angin relatif tinggi dan dengan pada musim hujan. Analisa curah hujan, intensitas curah hujan tertinggi berasal dari barat laut disertai angin yang berkecepatan tinggi, akan terjadi sebaliknya ketika musim kemarau. Analisa aksesibilitas, lebar jalan di daerah tapak cukup memadai, terkecuali di daerah tertentu. Jalan di sekitar tapak memiliki arus lalu lintas yang cukup rendah karena jarang dijangkau masyarakat umum. Masih banyak dataran bergelombang sehingga menyebabkan kondisi jalan masih belum cukup bagus, masih perlu perbaikan. Di sini saya mengambil kata kunci untuk presentasi saya yaitu bebas memandang. Bebas memandang, di sini saya mengambil kata bebas dan memandang. Kenapa bebas? Karena dalam ruang lingkup masyarakat, terutama ruang lingkup pendidikan, harus ada yang namanya kebebasan, baik itu kebebasan berpendapat, kebebasan memilih, kebebasan hak, dan kebebasan lainnya. Dan kenapa memandang? Karena konteks tugas ini adalah menara pandang, maka dari itu saya mengambil kata menara. Dan itu adalah alasan mengapa saya mengambil kata kunci bebas memandang. Dan di sini saya mengambil ide bentuk dari bentuk-bentuk dasar seperti kerucut, lingkaran, dan tabung. Di sini saya memilih warna yaitu biru, hijau, kuning. Kenapa biru? Karena dari arti warna biru adalah dapat diandalkan dan bertanggung jawab. Arti warna biru memiliki kebutuhan akan keteraturan dan arah dalam kehidupan, termasuk tempat tinggal dan ruang kerja. Dan untuk warna hijau memiliki arti merujuk pada dua arti, pertama sebagai alam dan lingkungan, dan yang kedua sebagai keuangan dan kekayaan. Dan mengapa kuning? Arti warna kuning yang diterapkan pada bangunan dapat menciptakan kesan segar dan menjaga suasana hati agar selalu bahagia setiap hari. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.